Teori sekuler, acuan tentang politik sekunder. A. Teori Geertz 1980 tentang identitas primordial. Yang pertama, agama termasuk identitas primordial selain ikatan kekerabatan, ras, bahasa, wilayah, dan adat istiadat. Sebagai penyimpulan, Geertz menyatakan kembali bahwa pentingnya agama adalah untuk memberikan konsepsi mengenai dunia, diri, dan hubungan antar keduanya. Baginya, agama juga harus dipelajari secara antropologis melalui dua babak. 1. Analisa sistem pengertian yang ada dalam simbol, dan 2. Mengaitkannya dengan proses struktur sosial dan psikologis. Geertz merasa bahwa studi-studi yang ada terlalu memfokuskan pada tahap kedua, namun mengabaikan tahap pertama. Padahal sistem simbol baru bisa dipahami secara struktur, sosial, atau psikologis hanya dengan terlebih dahulu memahami apa yang ada di balik simbol itu. Yang kedua, nasionalisme atau nation state dianggap ikatan modern plus terkuat yang akan selalu mendapat ancaman dari ikatan primordial. Jika ditinjau secara objektif, maka nasionalisme dikaitkan dengan suatu kenyataan objektif sebagai faktor objektif yang paling jelas dan lazim dikemukakan. Misalnya, aspek atau faktor ras, bahasa, agama, peradaban, atau seperti apa yang dikemukakan oleh para sarjana Anglo-Saxon disebut sebagai civilization, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Meskipun demikian, pandangan seperti ini senantiasa tidak terlepas dari kritikan mereka berpendapat bahwa nasionalisme tidak selalu ditentukan faktor objektif semata-mata, bahwa agama, ras, dan peradaban tidak menentukan ada tidaknya nasionalisme itu. Sebagai contoh, kita ambil misalnya faktor bahasa. Sebagai faktor objektif, bangsa Swiss merupakan salah satu suku bangsa yang tertua di Eropa dengan menggunakan 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan Rakto-Romantik. Bangsa Kanada menggunakan 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Agama pun tidak menentukan ada tidaknya nasionalisme dari sebuah bangsa itu. Lihat saja misalnya bangsa Kanada yang terpisah ke dalam 2 suku bangsa, yakni yang masing-masing beragama Protestan dan Katolik. Di Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang mengalami hal serupa, yakni sebagai bangsa yang memiliki multi agama.